Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sori sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konsep etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum memulai topik, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rafika Siotang, selaku moderator dan juga pemateri keempat, dan teman-teman saya, Munazila sebagai pemateri pertama, Nadira Sabirina Daulay sebagai pemateri kedua, Nasi Warunita sebagai pemateri ketiga, dan Zalza Nabila Agwin sebagai pemateri kelima. Baik, kita masuk pada apa itu etika atau biasanya disebut dengan konsep dari etika. Nah, teman-teman, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika membantu kita menentukan bagaimana seharusnya bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku. Namun, di balik itu, etika juga bisa dideskripsikan sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku seseorang agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Namun selain itu, etika juga memiliki fungsi yaitu sebagai refleksi kritis atas moralitas. Apakah tindakan tertentu bisa dibenarkan secara moral atau tidak? Nah, contohnya yaitu seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, dan tidak menentukan bagian dan tindakan yang dinilai etis. Selanjutnya kita masuk pada apa itu fungsi etika dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ada menjadi panduan berperilaku. Nah, di sini etika berperan sebagai acuan dalam menentukan tindakan yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan sosial. Nah, yang kedua itu ada membantu pembentukan pribadi yang baik. Dengan berpegang pada etika, seseorang dapat membangun citra diri yang positif dan dihormati oleh orang lain. Nah, kemudian ada menjaga keseimbangan hubungan sosial. Nah, di sini etika mendukung terciptanya interaksi yang harmonis dan saling menghargai antar anggota masyarakat. Nah, yang keempat itu ada mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, penjelasannya yaitu etika membantu seseorang menentukan pilihan yang bijak ketika menghadapi situasi yang sulit atau dilema. Kemudian ada mendorong terciptanya lingkungan yang adil. Nah, di sini etika mengajarkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sehingga terciptanya kehidupan bersama yang tertib dan juga aman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai etika dalam konteks negara. Nah, etika sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai etika menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, ada beberapa nilai-nilai etika dalam konteks negara. Yang pertama ada keadilan. Pemerintah dan warga negara wajib menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian ada kejujuran dan transparansi. Pejabat publik harus jujur, tidak korupsi, dan transparan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu ada tanggung jawab. Baik pemerintah ataupun warga negara harus bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Nah, kemudian ada kesetaraan. Semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan juga pemerintahan. Kemudian ada menghormati hak asasi manusia. Etika negara mendorong penghormatan terhadap kebebasan memilih dan berpendapat dan juga agama dan hidup yang layak bagi masyarakat yang sewajarnya. Nah, contohnya yaitu seperti etika politik mendorong pimpinan bersikap adil, tidak memihak, mengutamakan kepentingan rakyat.
Kita masuk pada landasan Pancasila sebagai landasan etika. Nah, teman-teman, kenapa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai panduan moral dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dalam bersikap dan juga bertindak, baik dalam kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mendorong toleransi antar agama, menghormati keyakinan, dan juga melaksanakan ibadah. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan juga beradab, menunjukkan sikap peduli, menghormati hak asasi dan bersikap adil pada sesama. Nah, yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, memupuk sebagai nasionalisme dan kebersamaan di atas perbedaan. Nah, kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengedepankan kerakyatan dengan hikmah, mengedepankan masyarakat, musyawarah, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menekankan pentingnya berbagi keadilan sosial dan keseimbangan hak serta kewajiban. Apa itu konsep moral? Konsep moral merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menentukan bagaimana seseorang harus bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan benar dan salah, baik dan buruk, yang membantu individu membuat keputusan yang etis dan menentukan apa yang pantas dan tidak pantas, serta mengatur hubungan sosial dengan orang lain. Sedangkan moral adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, moral berarti pedoman sikap dan perilaku warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa, seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, dan cinta tanah air. Apa aja sih fungsi dari moral dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Moral yang berbasis pada kebersamaan akan mengurangi perpecahan meskipun ada perbedaan. Yang kedua, membentuk karakter warga negara yang baik. Moral yang baik mendukung terciptanya individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Dan yang ketiga, membimbing pembentukan kebijakan politik. Moral menjadi dasar bagi penyusun hukum, peraturan, dan kebijakan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan moral dan nilai moral dalam konteks negara. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan moral. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan berbangsa dengan antara lain, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara menjunjung tinggi moral dalam beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara menjaga hak asasi dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dengan cara mengutamakan persatuan meskipun ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan cara demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara moral dalam membangun kesejahteraan sosial. Kemudian ada nilai moral dalam konteks negara. Yang pertama, kejujuran. Dengan cara pemerintah dan warga negara diharapkan bersikap transparan dan juga jujur. Yang kedua, keadilan. Dengan cara setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Yang ketiga, toleransi. Menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, gotong royong. Dengan cara kerjasama dalam masyarakat untuk kebaikan bersama. Dan yang kelima, disiplin, menjaga ketertiban dan mematuhi hukum negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menumbuhkan etika dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tak bisa muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari adanya proses yang panjang yang melibatkan pendidikan, keteladanan, hukum, nilai budaya, media, serta partisipasi dari masyarakat. Pertama, pendidikan moral dan kewarganegaraan yang dilakukan sejak dini. Nah, ini bisa berperan sebagai fondasi utama
Ketika anak-anak telah diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab saat mereka kecil, maka mereka akan terbiasa menerapkan prinsip-prinsip etis dalam kehidupan sosial dan politik saat mereka dewasa nantinya. Pendidikan ini tak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk cara mereka berpikir dan bersikap sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta peduli kepada sesama. Kedua, etika juga dapat tumbuh melalui keteladanan dari pemimpin. Nah, pemimpin yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan kepedulian sosial itu bisa memberi contoh yang nyata bagi masyarakat. Nah, ketika rakyatnya menyaksikan pemimpinnya bertindak dengan adil dan bertanggung jawab, mereka akan terdorong untuk meniru dan mempraktikkan nilai yang sama dalam kesehariannya. Contohnya itu bisa kita katakan sebagai seorang kepala daerah yang terbuka soal penggunaan anggaran dan tak pernah korupsi, maka itu akan membangun kepercayaan publik atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga bisa dilakukan dengan cara penegakan hukum yang konsisten yang akan menciptakan rasa keadilan yang merata. Nah, sehingga itu bisa mendorong masyarakat untuk bersikap etis karena mengetahui bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan itu akan diproses dengan cara yang adil. Nah, hukum yang tegak tanpa diskriminasi akan memunculkan budaya disiplin dan kepatuhan yang tak semata-mata karena takut dihukum, tapi karena sadar akan pentingnya aturan dalam menjaga kehidupan bersama. Contohnya, saat di lalu lintas itu ada pelanggar, maka polisi langsung bertindak tanpa memandang status sosial. Nah, ini menunjukkan kalau si polisi tersebut mempunyai etika profesi dan keadilan. Yang keempat bisa dilakukan dengan cara penguatan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi sumber yang penting untuk munculnya etika dalam bernegara. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk mengedepankan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Ketika nilai-nilai ini dijadikan pedoman dalam tindakan kita sehari-hari, misalnya menghargai perbedaan atau menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, maka terbentuklah perilaku etis dalam masyarakat. Nah, yang kelima bisa dilakukan dengan cara diskusi dan kampanye etika publik di media sosial. Media sosial atau medsos yang sering menjadi ruang konflik sebenarnya juga bisa menjadi sarana penyebaran nilai-nilai etika yang akan digunakan secara bijak. Nah, ketika masyarakat aktif menyuarakan pesan-pesan yang positif seperti menghindari ujaran kebencian dan membagikan konten yang mendorong adanya toleransi serta anti korupsi, maka media sosial bisa menjadi wadah pembelajaran etika yang luas dan efektif. Terakhir, bisa dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi. Perlibatan masyarakat dalam proses demokrasi memberikan ruang untuk belajar bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Ketika masyarakat aktif dalam kegiatan seperti pemilu, musyawarah warga, atau kerja bakti, mereka belajar bahwa keberhasilan suatu bangsa tak bisa dicapai tanpa adanya etika kolektif yang tumbuh dari kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, dengan keenam cara ini, pendidikan, keteladanan, hukum, nilai Pancasila, media sosial, dan partisipasi, etika berbangsa itu bisa tumbuh kuat dalam kehidupan masyarakat, bukan sebagai suatu yang dipaksakan, tetapi sebagai bagian dari kesadaran bersama dalam membangun bangsa yang beradab. Pengertian nilai moral. Nilai moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tingkah laku dan keputusan seseorang. Nilai ini dapat bervariasi antara individu dan kelompok,
serta dipengaruhi oleh budaya, agama, dan pengalaman hidup. Ciri-ciri moral, di mana ciri-ciri moral ada 3. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab, di mana moralitas mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua itu ada berkaitan dengan hati nurani, di mana moralitas seringkali melibatkan perasaan bersalah atau penyesalan ketika melakukan tindakan yang dianggap salah. Yang ketiga itu ada mewajibkan, di mana moralitas menciptakan kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ciri-ciri moral itu bersifat universal, di mana beberapa nilai moral dianggap berlaku di seluruh budaya dan masyarakat seperti kejujuran dan keadilan. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis moral. Yang pertama itu ada moralitas konvensional, di mana norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat yang mengatur tingkah laku individu. Yang kedua itu ada moralitas hukum, di mana prinsip-prinsip etika yang diakui oleh sistem hukum untuk mengatur tindakan manusia. Yang keempat itu ada moralitas religius, di mana sistem moral yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Dan moralitas bersifat universal, di mana prinsip-prinsip moral yang dianggap berlaku untuk semua orang di semua tempat. Dan selanjutnya itu moralitas bersifat personal, di mana nilai dan prinsip yang ditentukan oleh individu berdasarkan pengalaman dan pandangan hidup mereka. Peran orang tua dan pendidikan. Orang tua berperan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak melalui teladan dan pembelajaran, di mana pendidikan formal juga berkontribusi dalam membentuk moral individu dengan mengajarkan nilai-nilai etika dan nilai-nilai sosial. Diskusi tentang moralitas dalam konteks pendidikan dapat membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Norma dan nilai dalam masyarakat, di mana masyarakat memiliki norma dan nilai yang mempengaruhi perilaku individu seperti toleransi, keadilan, dan saling menghargai. Perubahan dalam norma sosial dapat mempengaruhi perkembangan moral individu, sehingga penting untuk selalu mempengaruhi pemahaman tentang nilai-nilai yang berlaku. Keterlibatan dalam komunitas dan kegiatan sosial dapat memperkuat nilai moral dan meningkatkan kesadaran sosial. Nah, jadi adapun contoh penerapan nilai moral, yaitu mengajarkan anak untuk selalu jujur dalam berkomunikasi dan bertindak. Yang kedua itu ada mendorong sikap empati dengan mengajarkan anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, yang ketiga itu selanjutnya ada menanamkan rasa tanggung jawab melalui tugas-tugas kecil di rumah maupun di sekolah.